Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan kepada kita semua Matius 7 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Dari Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus ucapkan di sini adalah sebuah analogi dari pilihan-pilihan yang harus kita buat. Jelas sekali perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus saat itu. Artinya orang-orang yang sudah tahu tentang pengajaran Yesus, orang-orang yang sudah mendengar tentang pengajaran Yesus. Nah, di sini adalah perkataan yang memang terambil di dalam khotbah di bukit. Dalam Matius pasal yang ke-5. Jadi sesudah seri pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan dalam seri pengajaran di bukit atau khotbah di bukit, maka Yesus hampir tiba pada kesimpulan dari khotbah di bukit tersebut. Biasanya, saudara, kalau engkau membicarakan sesuatu dan menjelang kesimpulan daripada pembicaraanmu, maka engkau akan memberikan semacam tantangan atau semacam sebuah pilihan-pilihan agar pendengarmu memilih supaya mereka engkau tahu mengerti pembicaraan tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyatakan sebuah pilihan-pilihan kepada pendengarnya sehingga mereka bisa mengambil pilihan yang tepat dari apa yang sudah disampaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bicara mengenai pintu yang sesak, dan Yesus berbicara tentang pintu yang lebar. Pintu yang sempit, sekali lagi, dan pintu yang lebar. Ini sebenarnya agak sulit dipahami oleh orang-orang di luar orang Yahudi. Itu sebabnya konteks ini perlu dijelaskan. Saya menamakan hal ini sebagai kata-kata Yesus yang sulit. Mengapa Yesus menggunakan istilah pintu yang sempit atau pintu yang sesak serta pintu yang lebar? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang pengajaran ini berbicara tentang situasi yang terjadi di Israel. Kalau mereka pergi ke kota-kota yang letaknya di atas, kota-kota di Israel itu letaknya di atas, di bukit, maka dari jauh mereka sudah bisa melihat jalan mana yang mereka bisa pilih. Nah, saudara, biasanya dengan jalan yang lebar, orang bisa melihat dengan jelas jalan tersebut, dan orang bisa mengetahui ujungnya itu berakhir di mana. Tapi kalau jalan yang sempit, itu susah dilihat, saudara. Jalan yang sempit itu cenderung jalannya berliku-liku dan ujungnya sulit dilihat. Jadi Yesus memberikan gambaran jalan seperti ini. Berdasarkan apa yang dipahami
oleh orang-orang Yahudi karena dia sedang mengajar orang Yahudi. Di bagian lain saya tunjukkan lagi kata-kata Yesus yang lebih sulit. Matius 19 ayat 24. Ini ketika dia bicara kepada orang kaya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, ini kepada anak muda yang kaya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya mau katakan, saudara, melalui ayat ini sebenarnya tidak ada gambaran yang atau kenyataan yang sebenarnya unta masuk di lubang jarum. Begitu ya. Oh, jari kita aja masuk di lubang jarum tidak bisa, apalagi unta yang besar. Sebenarnya ini Yesus memberikan sebuah analogi bahwa ada jalan yang sulit dimasuki dan hampir mustahil untuk dimasuki. Jadi seekor unta masuk ke lubang jarum itu bicara tentang jalan-jalan yang sempit sebenarnya di kota-kota di Israel. Tapi sebenarnya jalan-jalan seperti itu tidak ada sebenarnya. Kalau kita mau pergi ke Israel, tidak ada yang disebut dengan lubang jarum. Ini adalah sebuah istilah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, analogi ini dengan jelas memberikan sebuah tujuan yang bisa dipilih oleh para pendengar. Oleh kita yang mendengarkan pengajaran Yesus. Bagi kita yang mendengarkan pengajaran Yesus, tersedia pilihan-pilihan. Ada jalan yang sesak dan ada jalan yang lebar. Ada jalan yang sempit. Alkitab memakai istilah straight gate atau narrow gate. Kalau engkau memeriksa dalam King James Version atau NIV digunakan dua istilah tersebut. Jadi saya akan gunakan istilah itu konsisten, jalan yang sempit atau jalan yang sesak. Dan yang kedua adalah jalan yang lebar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jalan yang sempit ini karena ujungnya tidak terlihat, karena begitu sulitnya masuk di jalan tersebut, karena jalan ini tidak mengenakan, maka jalan ini adalah jalan yang merupakan jalan yang sulit. Begitu, saudara. Yesus sedang bicara kepada orang-orang yang mengikutnya. Dengarkan kata-kata saya. Bahwa kalau engkau memilih jalan yang sempit, jalan yang sesak, tapi jalan itu memberikan kehidupan, jalan itu adalah jalan yang sulit. Jalan yang sulit ini dari perspektif orang dunia. Nah, saudara, sekarang apakah jawabmu? Engkau akan melalui jalan yang sulit itu, yang permukaannya keras, yang ujungnya kadang-kadang tidak terlihat dengan mudah, karena memang terlalu sempit. Untuk melewati saja di situ, maka memerlukan banyak perjuangan. Ini sebenarnya perspektifnya adalah perspektif dari dunia. Pemikiran-pemikiran orang di dunia ini. Kenapa? Karena Yesus jelas mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jalan yang terlihat mudah, jalan yang terlihat lebar, jalan yang terlihat besar sekali, tapi sebenarnya menuju atau akhirnya adalah akhir yang tidak mengenakan. Nah, ini sebenarnya kan yang dilihat oleh mata jasmani manusia, yang dilihat oleh orang-orang yang ada di dunia ini, perspektif dunia ini. Ujungnya itu menuju kebinasaan, tapi jalannya itu lebar, bicara tentang jalan yang mengakomodasi semua pilihan-pilihan hidup kita. Nah, saudara, engkau yang mengikut Tuhan, engkau yang katakan Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah
Tuhan yang menebus hidupku. Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib dan satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Saya mau katakan kepadamu, kalau engkau mengatakan seperti itu, engkau mengatakan engkau sedang memilih jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu tidak mengandung banyak pilihan yang mengakomodasi preferensi hidupmu. Dan jalan ini tidak memberikan banyak kepada kita pilihan-pilihan. Tidak memberikan pilihan yang banyak kepada kita. Dan cenderung tidak ada pilihan. Pilihannya hanya satu. Mengikuti sound doctrine atau tidak. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan. Pilihannya hanya ini. Mengikuti sound doctrine atau tidak. Jadi tidak ada Kristen yang coba-coba di dalam jalan itu. Tidak ada pertobatan yang coba-coba di dalam jalan itu. Tidak ada orang Kristen yang lemah, yang lembek, yang tidak mau mengikuti sound doktrinnya Yesus. Jalan itu memang sempit, permukaannya memang keras. Tidak ada pilihan, tidak mengakomodasi banyak pilihan kita atau preferensi hidup kita. Kita kan ini banyak sekali maunya di dalam hidup ini. Kita cenderung mengatur Tuhan. Kita cenderung mengatur firman Tuhan. Kita cenderung mengubah sound doctrine dengan keinginan-keinginan kita. Dengan kesimpulan kita sendiri. Tuhan mengatakan A, seharusnya kita lakukan A. Tuhan mengatakan hal yang final di dalam hidup kita. Seharusnya kita lakukan hal yang final itu. Tapi kita selalu ingin mau mengubah jalan Tuhan sesuai dengan preferensi hidup kita. Nah, ini disebut dengan jalan yang lebar. Kalau saudara masih suka mengubah-ubah firman Tuhan sesuai dengan keinginanmu, ini adalah jalan yang lebar. Engkau belum berada di jalan yang sempit, saudara. Mengapa? Karena di jalan yang sempit, bahkan untuk memasuki pintu gerbangnya saja sudah sulit. Tetapi pilihan harus dibuat. Nah, pilihan ini ditawarkan oleh Yesus. Mana jalan yang kau pilih? Engkau mau pilih yang sempit dan sesat, atau engkau mau pilih jalan yang lebar? Kesimpulannya ada di sini. Matius 7, ayat 13-14 dia katakan, kalau engkau memasuki jalan yang lebar dan luas itu, maka ujungnya itu destruction, dia katakan. Tetapi kalau engkau masuk di dalam jalan yang sempit dan sesak itu, maka ujungnya menuju kehidupan. Dan Yesus memang memberikan ada dua alternatif di sini. Jalan yang lebar itu disenangi oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang karena memberikan banyak pilihan. Karena pilihan-pilihan itu menyenangkan hidup orang sehingga orang mau memilih jalan tersebut. Tetapi jalan yang sempit itu, jalan yang sesak itu hanya sedikit orang yang mendapatinya. Mengapa? Karena di jalan itu tidak ada pilihan. Ketika engkau menetapkan saya mau mengikuti jalan itu, pilihannya hanya Yesus dan sound doktrin Yesus. Amin, saudara. Katakan kalau engkau mau masuk jalan tersebut, pilihannya adalah Yesus saja dan sound doktrin Yesus. Jadi firmannya sudah jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu, Theopneustos Allah itu menjadi panduan yang memandu hidupmu. Tidak ada lagi menambah-nambahkan pikiranmu di dalam jalannya Tuhan. Tidak ada lagi menambahkan pilihan-pilihanmu di dalam jalannya Tuhan. Dengan kata lain, kalau ikut Tuhan, engkau tidak punya pilihan lain selain mengikut Tuhan seumur hidupmu. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi kalau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan seumur hidup. Salibnya itu ada di depan, kitanya itu di belakang. Percuma engkau berdoa, banyak orang berdoa, Tuhan sembunyikan saya di belakang salibmu. Apa nggak usah doa-doa seperti itu, sembunyikan di belakang salibnya Tuhan. Sejak kita memilih Yesus, maka Yesus yang hidup di dalam kita, kitanya itu sudah mati. Amin, saudara.
Jadi jangan lagi doa-doa seperti itu. Saya juga tidak mau dengar orang mau doakan saya di kebaktian manapun. Saudara, dia doakan, ya Tuhan, saya berdoa untuk Wanda, Pendeta Wanda atau Pak Wanda, supaya Tuhan sembunyikan dia di belakang salib Tuhan. Kok doa seperti itu? Tidak ada lagi kita berdoa supaya orang disembunyikan di belakang salib Tuhan. Percuma doa itu dan tidak alkitabiah. Semua orang yang ikut Tuhan sebenarnya hidupnya tersembunyi di dalam salib Tuhan. Paulus katakan, aku sudah mati, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang hidup di dalam kita kan itu adalah Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Kita yang lama sudah mati. Jadi salib itu selalu berjalan di depan kita. Kita yang mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Kalau Tuhan mengikuti kita, engkau berpikir Tuhan mengikuti segala keinginanmu. Engkau salah jalan. Engkau ada di jalan yang lebar, tapi engkau mengira engkau berada di jalan yang sempit. Kenapa? Karena engkau masih mau mengikuti jalanmu sendiri. Orang-orang yang seperti ini saya garansi mereka tidak cinta firman Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau belajar firman Tuhan. Tidak mau mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang terlihat secara luar. Alkitab katakan di sini, Yesus mengatakan bahwa jalan yang lebar itu tidak bisa mengubah hati manusia. Karena jalan yang lebar itu terlalu mudah. Karena jalan yang lebar itu berusaha memberikan kepada orang lain kepalsuan. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang benar. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang mengikut Tuhan, tetapi sebenarnya mereka senang mencari jalan yang mudah bagi hidup mereka. Kita tahu ujungnya apa? Ujungnya menuju maut. Saudara, tidak ada alternatif di sini. Pilihan-pilihan harus dibuat. Sejak Yesus ucapkan ini, di akhir daripada khotbahnya yang di bukit, dia menantang supaya orang yang mendengar pengajarannya sekarang membuat pilihan yang jelas. Kalau engkau ingin mencari kehidupan, engkau harus mengerti jalan yang kau pilih adalah jalan yang sulit. Jalan yang tidak memberikan banyak pilihan. Bukan easy path. Bukan sebuah jalan yang memberikan kepadamu something easy to see, something easy to get through. Engkau berpikir, oh mudah melewatinya. Siapa bilang mengikuti Yesus itu mudah? Tidak, saudara. Mengikuti Yesus itu adalah menempatkan salib di depan, dan kita terhisap di dalam salib itu. Diri kita sudah hilang. Ada banyak orang-orang percaya, mereka berpikir mereka ikut jalan Tuhan. Tapi mana ketika Tuhan menuntut untuk berdiri di atas kebenaran firman-Nya? Kenapa tidak berpegang pada firman-Nya? Malah tambahkan dengan hal-hal yang lain. Tambahkan penglihatan, tambahkan wahyu. Orang senang dengan begitu-begitu. Karena apa? Tidak mau tunduk dengan jalan Tuhan. Karena hidupnya tidak mau diubah Tuhan. Begitu cari Tuhan, mereka berpikir mencari teman. Mereka cari teman-teman yang bisa mendukung. Selama hidupnya dia berputar di dalam putaran-putaran itu, dia tidak pernah membuat pilihan yang kuat terhadap hidupnya. Bagaimana kita mau menjadi orang percaya yang mendengar kata-kata Yesus? Karena kita memilihnya jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini adalah memberikan banyak alternatif kepada kita. Kita bilang ikut Tuhan, tapi kita mengatur hidup kita sendiri. Yesus katakan kepada orang muda yang ingin datang kepadanya. Yesus bilang, Matius 19 ayat 24, ayat ini saya bacakan lagi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jalan kerajaan Allah itu bagaikan an eyes of needle, begitu ya dia katakan ya.
atau needle eyes atau lubang jarum. Tahu kan yang ibu-ibu yang biasa menggunakan jarum? Kita aja memasukkan benang ke lubang jarum itu begitu susahnya. Saking kecilnya lubang tersebut. Bahkan Yesus memberikan gambaran, unta lebih gampang katanya masuk di dalam lubang jarum itu daripada orang kaya. Maksudnya orang yang diberatkan dengan segala urusan-urusan duniawi. Kita memang masih hidup di dunia ini. Tapi orientasi kita bukan lagi dunia ini. Orientasi kita adalah jalan yang sempit, saudara. Bukan jalan yang lebar. Jalan yang menuju kehidupan itu sempit, pintunya juga kecil, cuma sedikit orang yang melalui jalan itu. Jalan yang menuju kebinasaan luas dan pintunya lebar. Banyak orang yang memilih jalan ini. Bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran yang alkitabiah, maka tidak sulit memahami perkataan ini. Jalan keselamatan itu mengerucut dan kecil sehingga membutuhkan usaha yang serius untuk masuk ke situ. Akibatnya jalan ini tidak diminati orang. Jalan ini merupakan jalan yang sepi dan sangat tidak populer meskipun menjanjikan kehidupan bagi mereka yang mau melewati pintu kecil tersebut. Jadi ingat saudara, jalan Tuhan itu bukan banyaknya jumlah orang. Lihat ya, kebenaran tidak diukur dengan banyak sekali orang yang masuk di dalam sebuah gereja. Mengapa? Karena semakin sempit jalan itu sebenarnya semakin sulit. Tapi saya curiga kalau semakin banyak orang yang datang, berarti jalannya dipermudah. Iya, khotbahnya sudah dipermudah. Di situ sudah masuk segala rupa. Artis rohani dipanggil untuk nyanyi supaya orang senang. Kemudian khotbahnya di setel supaya orang senang mendengar. Khotbahnya tidak pernah bicara tentang firman Tuhan, hanya bicara tentang kesaksian, hanya bicara tentang kesuksesan, hanya bicara tentang uang, hanya bicara tentang doa yang dijawab, hanya bicara tentang masalah yang dijawab, hanya bicara tentang pelepasan dari masalah, hanya bicara tentang psikologi, hanya bicara tentang hal-hal yang dicari di dunia ini. Orang senang dengan hal-hal seperti itu. Mengapa, saudara? Karena itu adalah tempat yang memberikan banyak pilihan. Ya. Jalan yang menuju kebinasaan diminati banyak orang karena jalan ini luas. Pintunya lebar. Jalan ini dikenali karena begitu populer. Lihat. Anda mau cari kepopuleran? Jangan cari di dalam jalan Yesus. Pengikut Tuhan tidak pernah mencari kepopuleran. Yesus bukan orang yang populer. Paulus bukan orang yang populer. Murid-murid Tuhan bukan orang yang populer. Mereka menghindari bahkan popularitas itu. Dan terlihat jalan yang lebar ini menyediakan berbagai kemungkinan yang menyenangkan. Tapi meskipun dicari oleh banyak orang, kesempatan untuk lewat dan masuk ke jalan ini terbuka lebar karena tidak ada kesulitan yang menghadang. Enak sekali kan? Makanya banyak sekali orang masuk. Mereka sudah lihat indah sekali jalan tersebut. Mereka lihat ujungnya besar, pintunya besar. Mereka lihat gampang memasukinya. Dan mereka lihat banyak orang ada di sana. Saya juga akan ada di sana. Karena banyak orang ada di sana. Saudara, putuskanlah saudara untuk hidupmu. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.